Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Perenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, first impression atau kesan pertama dalam ilmu psikologi sangat berperan besar dalam menentukan bagaimana suatu hubungan sosial dapat berjalan dengan baik. Kesan pertama menjadi penting karena dari situlah lahir ketertarikan antar pribadi untuk selanjutnya membangun relasi yang berkelanjutan. Dalam bacaan Injil hari ini terjadi suatu perkenalan yang mengagumkan antara Yesus dan para muridnya, khususnya Natanael atau Bartolomeus yang hari ini juga kita rayakan pestanya. Pada awalnya Filipus yang terlebih dahulu memperkenalkan Yesus kepada Natanael. Pengenalan Filipus amatlah sederhana, yakni Filipus mengenal namanya, nama desanya, dan nama ayahnya, sehingga Filipus mengatakan Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kemudian hal yang menarik adalah karena meskipun Natanael baru pertama kali berjumpa dengan Yesus saat itu, tetapi Yesus telah mengenalnya dan membuat Natanael takjub dengan apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya, seolah-olah Yesus tahu betul siapa Natanael itu. Nah, ungkapan Yesus tentang Natanael adalah, "Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Sebenarnya ungkapan ini adalah sebuah peribahasa dalam budaya Yahudi. Di bawah pohon ara adalah gambaran tentang seseorang yang membaca dan mempelajari kitab suci secara mendalam. Pengenalan Yesus terhadap Natanael itu membuat Natanael tersentuh, karena tentunya apa yang dilakukan oleh Natanael, yaitu mempelajari kitab suci, dilakukannya secara pribadi dan tidak diketahui oleh banyak orang. Itulah sebabnya Natanael takjub, karena Yesus dapat menggambarkan Natanael sebegitu dekatnya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Natanael atau Bartolomeus yang pada awalnya meremehkan pribadi Yesus karena
mendengar dari Filipus bahwa Yesus berasal dari Nazaret, kemudian justru menaruh ketertarikan begitu besar untuk mengikuti Yesus karena kesan yang ia dapatkan dari perjumpaan pertamanya dengan Yesus. Natanael sampai pada pengenalannya akan Yesus dengan mengatakan bahwa, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Maka apa pesan yang mau disampaikan oleh sabda Tuhan hari ini kepada kita? Pertama-tama kita diajak untuk tergerak dengan apa yang dikatakan oleh Filipus kepada Natanael. Mari dan lihatlah. Dengan demikian kita didorong untuk lebih mencari dan mengenal siapakah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita disajikan sebuah kesaksian hidup dari Natanael, bagaimana ia menjadi pengikut Kristus bukan karena melihat mujizat atau keajaiban besar di hadapannya, melainkan karena ia mendengarkan firman, sabda, atau kata-kata dari Yesus sendiri. Kita pun diharapkan untuk memupuk iman kepada Tuhan melalui ketekunan kita dalam mendengarkan dan juga melaksanakan sabda Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.